Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Ya, Pak. oke, terima kasih. Lain kali kameranya dibuka ya, eh, semuanya. Ini kameranya dibuka nih. Tolong dibuka semua kameranya. Oke, untuk yang belum nanti sisanya minggu depan lagi. Ya, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, untuk materi bab 1 masih menjelaskan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan mengenai pengertian daripada panca, ya, panca dan sila, ya. Nah, Pancasila ini diambil dari buku Nagara Kertagrama, ya, karangan Prapanca, ya, yang diambil dari buku Kitab Sutasoma, karangan Tantular. Panca artinya itu diambil dari bahasa Sanskerta, ya. Asalnya kata panca itu artinya 5. Ya, jangan sampai lupa, panca ini artinya 5 dan sila itu adalah sendi. Jadi kalau disatukan berarti batu sendi yang 5, ya. Dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau pancakrama, ya. Nah, itu. Lalu Pancasila juga memiliki 2 pengertian, ya, yang berbatu sendi yang 5 dalam pelaksanaan di kehidupan, ya. Pancasila krama ini adalah larangan, ya, peraturan yang mengatur masyarakat atau manusia. Apa saja yang diatur dalam krama itu? 1, dilarang melakukan kekerasan. Setiap manusia tidak boleh melakukan kekerasan, ya, karena itu bertentangan dengan Pancasila yang sekarang kita, karena zaman dulu juga sudah melarang, ya. Dan ini sudah salah satu diambil dari buku Pancakrama, ya, atau buku Nagara Kertagrama karangan Prapanca, ya, Kitab Sutasoma, ya, karangan Potantular. Nah, kemudian yang kedua, pengertian yang kedua dalam pelaksanaan di masyarakat, aturan dari pengertian, ya, dari berbatu sendi yang 5 ini dalam pelaksanaannya Pancasila atau kesusilaan yang 5 itu dilarang mencuri, ya. Setiap manusia tidak boleh mencuri atau mengambil barang orang lain. Tadi yang pertama ada dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang mencuri, ya. Yang ketiga, isi dari pelaksanaan kesusilaan yang ketiga itu kita tidak boleh memiliki jiwa dengki terhadap orang lain, ya, terhadap perbedaan apapun, ya. Tahu jiwa dengki seperti apa? Ada yang tahu, Kiandra? Dengki itu seperti apa? Dengki itu kayak keras kepala, Pak. Kayak keras kepala. Ya, oke. Nah, itu ya. Yang ketiga, kita tidak boleh memiliki jiwa dengki. Yang keempat, pelaksanaan kesusilaan yang keempat, ya, kita dilarang berbohong. Berbohong apa, Pak? Apa saja yang bentuknya berbohong itu memang di setiap agama juga dilarang. Ya. Yang kelima, dalam pelaksanaan kesusilaan yang kelima, manusia dilarang minuman keras, meminum minuman keras atau minum mabuk-mabukan. Itu ya. Jadi sejak zaman dulu, ya, para
pendiri atau para isi dari buku Nagara Kertagrama ya, yang mengenai Pancasila ini, Pancakrama ini, itu memang sudah dilarang ya. Dan ini memang sampai sekarang juga kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu tadi, seperti dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan pencurian atau mencuri, dilarang berjiwa dengki, kemudian dilarang berbohong, dan dilarang minuman keras ya. Itu yang tertulis yang ada di dalam buku Pancakrama ya. Kemudian untuk materi hari ini, arti penting Pancasila sebagai dasar negara ya, sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama kita harus memiliki identitas atau jati diri bangsa. Tahu jati diri bangsa itu seperti apa? Siapa yang tahu jati diri bangsa? Kalian punya jati diri enggak? Siapa yang punya jati diri? Angkat tangan. Apa tanya? Setiap manusia punya jati diri? Punya, Pak. Harus punya. Ya, kalau manusia tidak punya jati diri, apa yang akan dia lakukan ya, terhadap orang lain? Ya, kebiasaan baik ya harus diterapkan. Jangan kebiasaan buruk yang diterapkan. Setiap belajar selalu telat. Setiap belajar tidak pernah ikut. Nah, itu identitas diri sebagai siswa. Tunjukkan hal-hal yang positif. Kenalkan pada orang lain, pada keluarga, pada teman, bahwa kalian ini adalah orang baik. Ya. Beritahukan kepada orang lain bahwa kalian ini bisa melakukan hal-hal yang baik, yang bisa menguntungkan orang lain, yang bisa membahagiakan orang lain. Identitas sebagai jati diri orang Indonesia itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Bisa dilakukan hal-hal yang baik? Bisa. Apa? Kira-kira seperti apa sih? Membantu sesama manusia. Membantu sesama manusia. Bagus. Apalagi? Gotong royong. Gotong royong. Tidak pernah mudah terbawa arus budaya asing. Ya. Budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, kita saring. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Paham? Ya. Budaya asing yang tidak mencontohkan sesuai percayaan kita, sesuai agama kita, jangan diikuti. Ya. Meskipun zaman sekarang sudah modern, zaman sekarang globalisasi sudah canggih, ya, teknologi sudah canggih. Tentunya kalian semua harus bisa memilah mana yang baik, mana yang harus diterapkan di masyarakat. Ya, tidak boleh terpengaruh budaya asing yang tidak membentuk kepribadian seorang bangsa Indonesia. Ya. Karena berbeda keyakinan. Orang lain berbeda keyakinan pasti berbeda tindakannya. Ya. Contoh, orang Muslim selalu menggunakan pakaian tertutup, pakaian yang sopan, santun. Berbeda dengan budaya asing mungkin, ya, yang selalu percaya diri tanpa mengenakan pakaian, ya, tanpa menggunakan jilbab. Tuh, jati diri Indonesia adalah warisan budaya bangsa Indonesia sendiri. Hal-hal yang baik pada semua orang tentunya ya. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mengatasi berbagai pertentangan, tegangan sosial. Seperti apa? Sesuai dengan nilai-nilai sila yang ada. Petunjuk Pancasila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, semua saling berkaitan.
Ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, harus saling bermusyawarah ketika ada konflik. Jangan main hakim sendiri, jangan ingin menang sendiri. Ya, semua manusia di hadapan sama. Ya, seperti nilai-nilai sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Nah, di situ Pancasila adalah salah satu bentuk yang memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang bisa berdiri kokoh apabila Pancasila ini diterapkan. Ya. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup di sini memberikan tujuan, memberikan dorongan dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang diharapkan di sini seluruh masyarakat menjadi salah satu pendorong bagi bangsa Indonesia supaya mencapai tujuan bangsa yang termuat sesuai dengan pembukaan undang-undang pada alinea keempat. Ya. Apa isi alinea keempat? Ada yang tahu? Alinea keempat di sini melindungi semua bangsa, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sesuai dengan nilai alinea keempat dalam pembukaan undang-undang. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan pertahanan negara. Di sini yang diharapkan adalah masyarakat harus bisa mampu memberikan pedoman, ya, Pancasila mampu memberikan pedoman mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Masalah ekonomi yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan pedoman kepada Pancasila. Sila kelima, ya, di mana harus diwujudkan secara nyata dari sila kelima ini. Ada yang tahu sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang membuat keadilan kita harus mewujudkan, menerapkan sesuai dengan nilai sila kelima. Ya, di sini kalau dicontohkan bisa contohnya adalah membuat koperasi, ya, koperasi desa misalkan atau koperasi sekolah, di mana di situ melibatkan semua warga sekolah, ya. Nah, di sini juga Pancasila mampu memberikan pedoman, ya, petunjuk dalam mengatasi permasalahan ekonomi tentunya kalau dicontohkan, ya. Yang kelima, Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, di sini Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa negara dengan semboyan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua, ya. Jadi Pancasila itu adalah salah satu pemersatu, menyatukan dalam semua perbedaan. Ya. Berbeda agama, berbeda suku, budaya, jangan dipersoalkan. Ya. Jangan pernah dipermasalahkan. Semua sama, semua harus bersatu, menjadi satu kesatuan sesuai dengan Pancasila, ya. Sesuai dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dasar negara dalam pandangan hidup, ya, sarana pemersatu bangsa dan negara. Sekarang Bapak akan memberikan contoh nyata dari diri bangsa Indonesia itu apa? Ya, jati diri bangsa dalam mencintai tanah air, mencintai keragaman budaya, melestarikan budayaan bangsa, mengenang jasa pahlawan, mencintai produk dalam negeri, dan selalu bersikap ramah tamah.
Ini contoh jati diri bangsa Indonesia, ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Semuanya harus tahu, ya. Tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia, ya, harus menjalankan jati diri bangsa Indonesia, jalankan dengan baik, terapkan dengan baik, ya. Nah, ini cintai perbedaan, keberagaman budaya, etnis, senian, tarian, pakaian, dan sebagainya. Cinta tanah air. Sebagai siswa bisa melaksanakan, mengikuti kegiatan upacara bendera, kegiatan upacara yang diadakan di dinas pemerintahan mungkin, ya. Kalau kalian ikut lomba atau paskibra, kemudian lolos dan ditampilkan di dinas-dinas yang menyediakan. Kemudian mengenang jasa pahlawan, ini salah satu bentuk jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ya, mengenang bahwa para pahlawan yang selalu mengorbankan jiwa raganya demi kepentingan bangsa. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu jasa para pahlawan dan selalu mengingat sejarah. Perbedaan tidak jadi persoalan. Ya, budayaan daerah yang banyak ini harus kita lestarikan. Ya, tidak boleh ada pertikaian atau konflik dalam hal kesenian atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai jati diri bangsa, kita juga harus melestarikan produk-produk Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia. Kenalkan produk Indonesia kepada negara lain, ya. Lestarikan apabila kita bisa melakukannya. Contohnya di sini dengan mencintai produk Indonesia, membuat batik, ya. Ini adalah salah satu khas budaya Indonesia. Kemudian selanjutnya selalu menghormati kedua orang tua, menghormati ibu bapak, menghormati semuanya yang ada di lingkungan kita, masyarakat, ya, bangsa dan negara. Sikap sopan santun adalah salah satu jati diri sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia. Saling memaafkan dengan pihak yang merasa kita punya kesalahan. Tentunya sifat saling memaafkan adalah salah satu jati diri yang harus dimiliki sebagai warga negara Indonesia. Sepakatan untuk tidak berkonflik, ya, mengikuti perdamaian, ya, dengan sesama manusia, dengan semua negara, untuk tidak melakukan kesalahan dan untuk tidak konflik, dan selalu menyelesaikan masalah dengan secara perdamaian sesuai dengan tujuan negara, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Di sini tadi isinya adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini sesuai dengan nilai Pancasila, sila kelima tadi, ya. Gemar, tolong menolong, betul, saling menghormati, saling bekerja sama, ya, saling membantu di saat kesusahan orang lain, bisa dilakukan apabila kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan, membuktikan jati diri bangsa Indonesia dengan baik. Bersatu sebagai jiwa bangsa Indonesia, tentunya harus bisa melakukan satu kesatuan, ya. Adanya perbedaan, dengan adanya banyak perbedaan di negara kita, kunci yang harus dilakukan adalah saling menghargai.
Berikutnya, oke, sebelum Bapak melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Sampai jam berapa kita? Kalau dari apa namanya Pak, Jadwal. dari jadwal apa dari sekolah tuh yang jadwal sementara tuh katanya dari jam 8.30 sampai jam 9.50 Pak. 9.50 ya, masih ada 9 menit ya. Ya Pak. Oke. Kalau dari jadwal sementara ya Pak, itu Pak. Ya. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau tanyakan? Kaila? Enggak, Pak. Tidak ada. Kenapa enggak ada? Yandra? Pak, jika Pancasila tidak ada, itu gimana Pak? Ke Pancasila tidak ada. Oke. Kalau Pancasila tidak ada itu artinya kita tidak memiliki dasar ya, fondasi negara. Contohnya kalau di lingkungan keluarga kalian tidak memiliki fondasi ya, fondasi dalam keluarga, contohnya kan Pancasila itu adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk atau pedoman. Kalau kita tidak punya petunjuk di lingkungan keluarga, artinya yang tidak bisa membimbing ya kalian, yang tidak bisa memberikan arahan kepada kalian, itu biasanya siapa sih yang selalu memberikan arahan atau petunjuk? Orang tua ya biasanya. Kalau manusia tidak memiliki petunjuk atau tujuan ya, tujuan untuk kedepannya, cita-cita seseorang, maka kan dia akan merasa hidupnya tidak sesuai apa yang dilakukan kesehariannya. Ya, tidak bisa, ya mungkin yang akan terjadi apabila kita tidak ada dasar negara, manusia akan berbuat semaunya, ya. Manusia akan bertindak seenaknya, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu. Oke. Oke Pak. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka kameranya. Ya, dibuka kameranya. Buku elektroniknya sudah di-download belum? Belum, Pak. Belum ya? Saya belum Pak. Lupa Pak. Saya belum, Pak. Memori tinggal dikit. Ya. Oke, tulis di buku sekarang. Ya. Ada buku di samping kalian? Tidak ada Pak. Ambil dulu, Pak. Bukan semuanya Pak. Ya. Sudah disiapkan? Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Ya. Pertanyaannya Pak. Ya. Oke.
setelah tadi kalian mencatat soalnya ya, nanti yang tidak belajar hari ini juga Bapak akan kirimkan di GCR tugasnya. Sebelum Bapak mengakhiri, ada yang ingin bertanya kembali? Dikumpulin di mana, Pak? Tugasnya dikirim ke GCR kan, Pak? Ya, nanti tugasnya Bapak kirim ke Bapak sediakan foldernya ya. Sebentar Bapak dulu. Nanti kalian kirim jawabannya di GCR. Sama dengan yang tadi yang hari ini nggak belajar juga. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga tetap diberikan semangat dan kesehatan untuk terus belajar. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semangat buat kalian semua. Oke, Pak. Oke, salam buat keluarga semuanya. Terima kasih. Oke. Oke, Pak.